my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard, or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Halo Sobat Harjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong. Seperti biasa, Kalisa bakal bacain 7 berita teratas dan informasi menarik lainnya dari harianjogja.com edisi Jumat 15 Juli 2022. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita baca berita yang pertama. Trace Tol Jogja, Yogyakarta International Airport sudah final, total 17 desa dilewati. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membahas perkembangan rencana pembangunan Tol Jogja, Yogyakarta International Airport bersama kontraktor PT Jogja Solo Marga Makmur pada Kamis 14 Juli 2022. Rencananya pembangunan tol ke wilayah barat DIY ini akan melintasi 6 kecamatan dan 17 desa di Kulon Progo. Direktur Teknik PT JMM, Tristi Wahyono menerangkan, pembangunan tol ini masih dalam proses izin penetapan lokasi atau IPL. Untungnya secara trase sudah final, tinggal memproses desain serta pembebasan tanah. Selanjutnya, keren! Petani di wilayah Sleman semprot padi pakai drone. Wow! Penyemprotan tanaman padi di Wedo Martani, Ngemplak, Sleman dilakukan menggunakan drone untuk mencegah gangguan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Inovasi tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dengan menggandeng Fork Solusi Indonesia. Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT ini dilakukan bersama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau DP3 Sleman serta petugas pengendali OPT. Lalu, penyuluh pertanian BPP serta Kepala Duku Wedo Martani. Ketua Gabungan Kelompok Tani Gepoktan Wedo Martani Winario mengatakan, adanya kegiatan gerdal OPT dengan drone sangat membantu petani dan jauh lebih efisien. Karena penyemprotan bisa mencapai 1 hektar hanya dalam kurun waktu 15 menit. Wow, keren banget kan Sobat Harjo? Berita ketiga. Mega bintang Cristiano Ronaldo ditawari 3,7 triliun rupiah untuk bermain di Liga Arab Saudi. Ronaldo berencana hengkang dari Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Ronaldo menolak untuk bermain di Liga Eropa karena MU finish di peringkat ke-6 Liga Inggris lalu. Tapi karena gajinya yang sangat tinggi, pemain bola asal Portugal itu kesulitan mencari klub baru. Menurut laporan Daily Express, Kamis 14 Juli 2022, Ronaldo mendapat tawaran kontrak fantastis dari klub Liga Arab Saudi. Ada klub yang bersedia membayar gajinya sebesar 200 juta pound atau 3,74 triliun rupiah selama 2 tahun. Namun, ada konsekuensi besar bila Ronaldo menerima tawaran tersebut. Ia harus melupakan mimpinya bermain di Liga Champions musim depan seandainya hengkang ke negara Timur Tengah. Berita selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengatakan ketertarikan pemerintah Rusia dalam proyek transportasi ibu kota negara atau IKN masih butuh penugasan dari pemerintah Indonesia ke perseroan. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan partisipasi Rusia dalam proyek transportasi kereta IKN atau IKN Baru Nusantara melalui perusahaan Russian Railways. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Kremlin Moskow Kamis 30 Juni 2022 lalu. Juru bicara tim komunikasi rencana pemindahan IKN, Sidik Pramono mengaku siap untuk melakukan pembicaraan lebih detail soal rencana masuknya Rusia ke proyek pengembangan transportasi di Nusantara. Namun dia menegaskan, tawaran orang nomor 1 Rusia itu belum dibahas lebih lanjut lagi. Berita kelima,
Jembatan Kretek 2 yang menggabungkan jalur jalan lintas selatan JJLS di atas Sungai Opak atau Laguna Pantai Depok Bantul sudah selesai dibangun dan tinggal disempurnakan. Jembatan ini bisa dilewati masyarakat mulai bulan Agustus nanti. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR hanya tinggal membuat trotoar atau jalur pejalan kaki, marka jalan, dan taman. Koordinator Keselamatan Kontraktor Pembangunan Jembatan Kretek 2, Andika Jati Baskoro menargetkan jembatan ini akan selesai sempurna akhir bulan ini atau awal bulan depan. Jembatan tersebut rencananya akan diresmikan dan dioperasionalkan pada 17 Agustus mendatang oleh pemerintah pusat. Kabar berikutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo akan menata 22 menara telekomunikasi yang berada dalam radius 5 km dari Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tinggi menara maksimal sama dengan ketinggian teras Aru Padatu di Candi Borobudur atau 283 meter di atas permukaan laut. Hal ini diungkapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate seusai melihat langsung dari Puncak Borobudur bersama mitra penyelenggara menara telekomunikasi dan operator jaringan pita lebar dan fiber optik Kamis kemarin. Penataan infrastruktur digital dilakukan dengan mengevaluasi di radius 5 km dari pusat candi yang terdapat 22 menara telekomunikasi. Menara tersebut akan didesain ulang dengan tetap memperhatikan layanan telekomunikasi di sekitar candi. Berita teratas ketujuh, perusahaan penghasil sampah diminta ikut terlibat dalam penanganan sampah di DIY. Peneliti Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, Iqmal Tahir mengatakan sebagian besar sampah non-organik berasal dari kemasan suatu produk berupa plastik yang sudah terbuang selalu menjadi beban karena sulit didaur ulang. Itulah sebabnya seharusnya pihak produsen suatu produk, dalam hal ini perusahaan, ikut bertanggung jawab terkait penanganan sampah minimal dengan memilih kemasan dengan bahan ramah lingkungan. Nah Sobat Harjo, kita juga harus mulai merawat lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Nah, selain 7 berita tadi, Karisa mau ngasih tahu juga nih informasi menarik yang ada di harianjogja.com. Sobat Harjo tahu nggak sih kalau emosi wanita itu lebih stabil dari pria, tapi justru lebih gampang stres? Nah, Karisa tahu nih jawabannya. Dilansir dari website Universitas Gadjah Mada UGM, Ketua Program Studi Pendidikan Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, FKKMK UGM, Dr. Roni Triwirasto menjelaskan, wanita sebenarnya lebih mampu mengendalikan stres dibandingkan laki-laki. Hal ini karena pengendalian stres berkaitan dengan tingginya hormon estrogen dalam tubuh yang berfungsi memblokir efek negatif stres di otak. Namun menariknya, wanita yang seharusnya stabil secara emosional justru menjadi lebih emosional. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait kesehatan fisik. Secara umum, wanita tidak begitu memperhatikan kondisi tubuhnya. Misal, kalau sedang sakit diabaikan dan akhirnya menumpuk sehingga lebih rentan. Selain itu, wanita mempunyai kecenderungan lebih pemikir dibandingkan laki-laki. Wanita sering memikirkan sesuatu secara berlebihan yang membuatnya rentan mengalami stres. Nah, buat Sobat Harjo yang perempuan nih, ayo kita mulai memperhatikan kesehatan fisik ataupun mental kita biar kita nggak gampang stres. Informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, follow, share, dan subscribe akun media sosial dan YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa pamit dan sampai jumpa.